Lagi dengan Let's Talk di acara Saturday Night with Let's Talk malam ini. Senang sekali saya Renvi bisa kembali menemani teman-teman semua dalam bincang-bincang santai malam mingguan. Yang malam ini nanti saya akan bincang-bincang dengan salah seorang aktivis perempuan, masih sangat muda tapi punya dedikasi dan juga kegiatan-kegiatan yang banyak berkecimpung di advokasi terhadap perempuan ya. Baik, selamat malam semuanya untuk teman-teman yang baru bergabung. Guest kita juga sudah bergabung malam ini. Salam sehat, salam Let's Talk. Senang sekali saya Renvi nanti yang akan menjadi host live Instagram Let's Talk malam ini. Setelah hampir 1 bulan ya kita live Instagram Let's Talk-nya vakum karena kita fokus ibadah Ramadan kemarin. Dan di momen spesial ini juga saya mewakili teman-teman Let's Talk mengucapkan maaf lahir batin untuk semua teman-teman. Dan mudah-mudahan Saturday Night with Let's Talk malam ini bisa memberikan tambahan pengetahuan dan juga insight-insight baru yang bisa memperkaya pengetahuan teman-teman semua. Oke, selamat bergabung buat teman-teman semuanya. Saturday Night with Let's Talk malam ini merupakan Saturday Night edisi ke-15 yang akan mengambil tema kekerasan berbasis gender dan gerakan perempuan di Sumatera. Ya, kenapa Sumatera? Nanti kita akan lihat bersama ya. Baik, saya akan cek dulu nih bintang tamu kita pada malam hari ini. Oke. Selamat malam untuk semua teman-teman yang sudah bergabung. Oke, saya lihat Ana sudah masuk. Ana bisa request untuk join. Oke. Sebentar, saya akan undang Ana. Oke, Ana sepertinya belum jadi temannya Let's Talk ya. Ana bisa masuk lagi kemudian. Sebentar. Saya cari sebentar. Oke. Teman-teman sabar, saya barusan mengundang Ana dan karena keterbatasan feature internet. Hai Ana. Halo Kak. Sehat? Alhamdulillah, agak kurang enak sih sebenarnya. Semoga lekas sehat lagi ya. Terima kasih sudah menyempatkan untuk bergabung di acara Saturday Night with Let's Talk. Aku benerin dulu bentar.
Oke. Teman-teman semua, karena keterbatasan picture di Instagram, kami tidak menyediakan juru bahasa isyarat seperti biasa, tapi akan ada Ira nanti dari Let's Talk yang akan menjadi notulen. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, karena untuk teman-teman tuli yang mengakses, yang ikutan di live Instagram Saturday Night with Let's Talk malam ini, teman-teman bisa lihat notulasinya Kak Ira nanti ya. Oke. Nah, teman-teman semua, malam ini kita sudah kedatangan Ana. Ana merupakan... hai Ana. Akhirnya kita bisa bertemu. Suara aku agak jelas nggak, Mbak? Enggak kok, bagus kok. Bagus ya? Oke. Bagus kok. Sip. Nah, teman-teman semua, kita sudah kedatangan Ana. Tapi untuk mengenal Ana lebih dekat, saya akan kasih bisik-bisikan. Siapa sih sebenarnya Ana ini, kenapa ya Ana kita undang di live Instagramnya Let's Talk malam ini gitu. Oke. Kepepet Ana... kayaknya, Mbak. Kok kepepet sih? Enggak loh. Kepepet ya. Ana tuh perempuan muda yang kerja-kerja kemanusiaan di bidang perlindungan perempuannya itu sudah banyak banget gitu. Jadi merupakan tokoh penting nih di gerakan perempuan Sumatera, teman-teman. Ya, namanya Ana Yunita Pratiwi. Ana ini lahirnya di Lampung Timur ya, di Pulau Sari ya. Betul. Oke. Ulang tahunnya deket-deketan dengan saya, dengan Ira. Iya, sama-sama perempuan-perempuan di bulan Juni nih. Kayaknya Iya. kita terlahir untuk berjiwa sosial ya, Mbak. Nanti di bulan Juni itu ada Ira, ada aku, dan dirimu yang ulang tahun ya. Ini Mbak Ira yang pernah di Rutgers itu ya, Mbak? Bukan. Ira belum pernah di Rutgers sih. Ira kemarin itu terakhir di Komnas Perempuan ya. Dipegang salah satu divisi di Komnas Perempuan. Ya, teman-teman, Ana ini merupakan Direktur Lembaga Advokasi Perempuan Damar saat ini ya. Baru bulan apa ya Ana ya? Jabat jadi direktur? November. 30 November. Ya? November iya, 2020 baru banget ya. Betul, belajar banyak hal. Ya, Ana menamatkan pendidikan S1-nya di Prodi Bimbingan Konseling dari Institut Agama Islam Negeri Lampung, lulus tahun 2013. Kemudian S2 Manajemen Pendidikan Islam dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di tahun 2020. Wah, baru juga nih ya, Ana? Baru banget. 2 kali selamat ya. Oke. Dan Ana juga punya banyak sekali pengalaman berorganisasi. Di antaranya pernah menjadi Ketua Kopri PKC PMI Lampung di tahun 2016 sampai 2018. Kemudian juga pernah menjadi Ketua Kaderisasi Korp PMI Putri tingkat koordinator cabang Lampung di tahun 2013-2014. Kemudian menjadi mitra pengawas pemilu legislatif di Kabupaten Lampung Tengah dan merupakan representasi wilayah Sumatera Forum Aktivis Perempuan Muda Indonesia untuk tahun 2019-2021. Nah, kenapa nih Ana kita undang? Karena ternyata Ana merupakan representatif ya, jadi kayak perwakilan Forum Aktivis Perempuan Muda di Indonesia. Dari Sumatera itu wakilnya adalah Ana. Dan saat ini juga Ana punya posisi strategis sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Perempuan Damar untuk periode tahun 2020 hingga 2025. Nah itu ya. Dan Ana juga punya banyak sekali pengalaman dalam jejaring kerjanya. Ana pernah menjadi anggota Feminis Perempuan Muda Indonesia, kemudian juga merupakan alumni dari Civic Education for Future Indonesian Leader di Yayasan Satu Nama Yogyakarta. Kemudian juga terlibat menjadi tim sosialisasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang diselenggarakan oleh Lembaga Advokasi Perempuan Damar bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Dan tentunya banyak lagi pengalaman Ana yang lainnya yang nanti akan bisa kita dengarkan ya teman-teman. Nah, saya kembali lagi dengan tema Saturday Night Let's Talk malam ini. Malam ini adalah tema kita adalah
kekerasan berbasis gender dan gerakan perempuan di Sumatera. Kenapa tema ini sangat penting? Karena mungkin banyak sekali kejadian-kejadian tindak kekerasan yang terjadi di sekeliling kita, tapi karena ketidaktahuan kita tentang kekerasan berbasis gender, kita menganggap itu sebagai tindak kekerasan yang biasa gitu ya. Nah, malam ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ana seputar itu, tapi sebelumnya saya ingin minta Ana untuk cerita sebenarnya lembaga advokasi perempuan Damar itu lembaga apa sih gitu. Mungkin banyak teman-teman di sini yang belum tahu ya. Damar itu apa, terus lokasinya di mana, apa sih nilai-nilai yang ada di Damar, dan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan saat ini apa. Silakan Ana. Ya, terima kasih Mbak Renvi. Senang banget sih diundang dengan teman-teman Let's Talk. Karena ini apa ya, tadi yang disampaikan 30 November dimandatin untuk jadi direktur eksekutif. Dan ini proses baru dan proses belajar yang masih sangat membutuhkan teman-teman sebelumnya yang memang sudah berjuang lebih dulu gitu kan. Sebenarnya masih lah sebagai perempuan tuh masih kadang merasa ada ketidaknyamanan, terus ketidakpercayaan diri gitu. Meskipun itu dialami oleh seorang aktivis. Nah, Damar sendiri, khususnya Lembaga Advokasi Perempuan Damar, itu adalah salah satu eksekutif yang dinaungi oleh Perkumpulan Damar. Jadi kalau Perkumpulan Damar sendiri itu didirikan dari sejak tahun 2000, yang sebelumnya itu namanya Elsapa, tapi saat di tahun 99 itu namanya Elsapa. Kemudian karena meyakini bahwa ini adalah wujud perwujudan demokrasi, saat itu Elsapa dalam bentuk yayasan, sehingga ada beberapa anggota yayasan yang akhirnya mengundurkan diri dan membentuk Perkumpulan Damar. Dan Perempuan Damar ini termasuk lembaga eksekutif yang pertama sebelum ada dua lembaga eksekutif lainnya di bawah naungan Perkumpulan Damar, yaitu Lembaga Advokasi Anak, itu kurang lebih tahun 2001, kemudian ada 2003 itu IPOR, Institut Pengembangan Organisasi dan Riset. Nah, aku mau bercerita sedikit terkait Lembaga Advokasi Perempuan Damar. Jadi kalau menurut sejarahnya gitu, Lembaga Advokasi Perempuan Damar sejak tahun 2000 sampai 2010 itu fokus pada kerja-kerja advokasi anti kekerasan di Lampung, karena memang situasi pasca reformasi, bahkan Orde Baru, proses peralihan Orde Baru dan reformasi itu juga banyak banget yang berdampak pada perempuan yang menjadi korban kekerasan gitu. Tidak hanya kekerasan fisik tetapi kekerasan seksual selama proses penumbangan reformasi Orde Baru. Nah, itu yang akhirnya kita melihat di Lampung juga di tahun 98, 2000 tuh kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya itu masih dianggap tabu. Walaupun kalau kita lihat sekarang perkembangannya sangat beda jauh ya. Sekarang perempuan berani melaporkan khususnya pada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ada banyaklah capaian yang dilakukan oleh Damar sepanjang 10 tahun. Mungkin Mbak Renvi dulu juga pernah terlibat. Kalau aku dapat sejarahnya itu juga kayak membakar semangat juga sih. Banyak capaian-capaian advokasi juga yang diperoleh, misal beberapa perda yang diproduksi, yang dihasilkan itu juga dari upaya yang dilakukan oleh Lembaga Advokasi Perempuan Damar. Namun kita juga melihat bahwa advokasi tanpa upaya pendidikan kritis ke komunitas itu juga tidak menjadi sesuatu hal yang lebih komprehensif gitu. Akhirnya Damar juga mengorganisir kelompok komunitas yang ada di 6 kabupaten kota. Jadi ada di Bandar Lampung, terus Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus, dan Lampung Utara. Dan mewadahi diri dalam Gerakan Perempuan Lampung. Nah, di tahun 2010 sampai dengan sekarang, karena kita melihat bahwa negara
mulai hadir untuk mengakomodir lah kebutuhan perempuan korban yang kita perjuangkan saat itu melalui banyak peraturan, kebijakan, bahkan mungkin teman-teman yang ada di wilayah udah pernah dengar kayak unit pelayanan terpadu perempuan dan anak korban. Nah, akhirnya kita memfokuskan pada upaya pemenuhan hak dasar perempuan. Jadi hak perempuan atas politik, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan anti kekerasan. Itu yang menjadi ranah geraknya Lembaga Advokasi Perempuan sampai dengan sekarang. Nah, terakhir di tahun 2020 kemarin kita fokus juga menyuarakan pencegahan perkawinan anak, karena di Lampung, nah ini teman-teman yang ada di Lampung nih yang mungkin mendengarkan bahwa ini data yang kita peroleh di Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Lampung sepanjang 2020 ini ada peningkatan yang cukup signifikan pada kasus perkawinan anak, di mana di tahun sebelumnya yang kita peroleh di 2015 sampai 2019 itu kurang lebih 300-an kasus, dan di tahun 2020 ini sampai 700-an kasus. Padahal negara coba melakukan pembaharuan undang-undang perkawinan yang mungkin sebelumnya usia perkawinan 16 dan sekarang menjadi 19 tahun untuk perempuan. Dan ini kayak mengejutkan juga sih bagi beberapa teman-teman yang ada di Lampung. Ini kenapa nih kok menjadi sangat meningkat signifikan? Bisa jadi juga karena kok ada situasi COVID dan lain sebagainya. Ya. Jadi ada jadi Lembaga Advokasi Perempuan Damar itu udah lembaga cukup tua ya di Lampung gitu ya, karena dari berdiri ini. Tapi memang sudah mengalami beberapa shift di fokus layanannya ya gitu ya. Dari tahun 1999 sampai 2010, kemudian 2010 sampai 2020 juga ada beberapa fokus yang kemudian agak bergeser gitu, tapi tetap fokus di pemenuhan hak-hak perempuan gitu ya. Dasar. Oke, ya, hak dasar perempuan. Oke. Nah, kalau Ana sendiri kalau boleh tahu, sepanjang pengalaman saya sendiri nih sebagai pekerja sosial, kadangkala profesi sebagai pekerja sosial seperti kita ya, bahkan dibilang aktivis, ya definisinya mungkin beda-beda gitu ya, nggak semua orang juga mengenal. Pekerja aktivis itu profesi bukan ya gitu. Benar banget. Gitu kan. Kemudian juga keterlibatan kita di kerja-kerja sosial juga masih dalam tanda kutip tuh bagi sebagian besar masyarakat itu dikatakan bukan sesuatu yang bisa menghidupi lah gitu lah. Ngapain capek-capek jadi aktivis, ngapain gitu. Capek-capek gabung di LSM gitu ya. Kalau mau cari duit mah jangan di situ. Ya memang betul ya gitu. Nah, kalau Ana sendiri kenapa gabung di Damar Perempuan? Kok bisa sih gabung di sana? Kemudian juga apa yang memotivasi Ana untuk menjadi bagian dari Damar Perempuan sekarang? Ya, menarik sih tadi yang disampaikan oleh Mbak Renvi kan. Aku juga kadang kalau pulang kampung bingung tahu Mbak ditanya pekerjaan kamu apa. Aduh, menjelaskannya aku pun sampai sekarang begitu. Panjang. Panjang benar, kita harus menjelaskan aktivis itu apa. Lembagamu tuh seperti apa. Mereka tuh bisa sampai 1 jam untuk menjelaskan kepada keluarga gitu ya. Untuk menjelaskan aktivitas kita tuh apa gitu. Nah, sama sih Mbak, apalagi aku ya sebagai anak muda memilih di ruang ini gitu kan. Aku sempat galau juga sih sebelumnya gitu kan, dan menyampaikan kegalauanku terkait dunia aktivisme. Apa jaminan gitu kan? Apa jaminan keberlangsungan hidup lah ya, nggak usah kita ingin kesejahteraan gitu kan, keberlangsungan hidup bagi aktivisme sendiri. Aku juga sering menyuarakan itu di forum-forum, misal di aktivis, makanya aku juga akhirnya aktif di forum aktivis perempuan muda, karena akhirnya banyak juga aktivis yang memutuskan akhirnya pragmatis gitu, udah baru jalan setengah, ya ini kebutuhan kita, realistis gitu kan. Nah, memang awalnya aku juga mengalami hal yang sama lah. Orang tua juga, kenapa nggak PNS gitu kan. Hampir digiring PNS. Aku juga mengalami tantangan-tantangan itu.
Tapi memang di awal aku terlibat di Damar karena memang sebelumnya aku adalah seorang aktivis mahasiswa juga sih, aktivis mahasiswa. Terus saat itu ada pertemuan forum yang melibatkan lintas organisasi dan aku direkomendasiin oleh Kauskupan. Saya itu Mbak Yuli sih, Mbak Yuli Kauskupan, makanya aku ketua forum Puspa untuk coba kamu terlibat di Damar gitu. Aku coba jadi relawan. Awalnya karena dunia aktivisme gerakan ini kan yang dilawan nilai ya Mbak ya, nilai keyakinan kita yang kita punya dari kecil. Aku juga sempat awalnya kayak masa sih lembaga ini kok melawan nilai yang selama ini aku peroleh gitu, karena aku sendiri akhirnya sekarang aku bisa merefleksikan, oh ternyata aku adalah anak korban kekerasan dalam rumah tangga gitu kan. Aku sedih loh keinget. Aku adalah juga pernah mengalami pelecehan gitu. Yang semulanya tuh aku ngerasa ya ini namanya perempuan ya beginilah gitu kan. Hal-hal yang wajar dialami gitu. Aku sedih deh. Oh. Take your time, gak apa-apa. Ambil napas dulu. Jadi memang ada latar belakang personal ya, kejadian-kejadian personal yang kemudian itu mempengaruhi Ana, sehingga akhirnya kemudian baru saat-saat sekarang merasa bahwa oh kejadian-kejadian yang saya alami dulu itu ya sebenarnya bagian dari misalnya bentuk kekerasan gitu ya, tapi baru awareness ketidakadilan sekarang gender gitu ya. Dan itu yang membuat Ana kemudian bersemangat gitu untuk gabung di Damar, kemudian juga jadi aktivis yang berupaya untuk melakukan pemenuhan dan juga perlindungan hak-hak dasar perempuan maupun layanan-layanan lainnya gitu ya. Ya, betul banget. Itulah Mbak yang melatar belakangi kenapa tetap bertahan, kemudian memilih jalan ini. Terus makanya aku kan sempat jadi ketua organisasi, ketua bidang perempuan di salah satu organisasi. Itulah yang kemudian aku jadikan media untuk menyampaikan ke teman-teman perempuan yang lain. Karena kalau Kopri itu arah geraknya sama ya Mbak, bukan kelompok yang terlalu ke kanan gitu kan, kelompok yang modern lah gitu. Yang akhirnya aku menyampaikan nilai-nilai yang adu gender itu seperti apa sih, bagaimana kita membangun komunikasi dengan relasi gitu-gitu sih. Tapi memang dari banyak pengalaman teman-teman penyintas ya kekerasan, malah posisi Ana sekarang yang kemudian jadi survivor dan malah memilih untuk berjuang di isu perlindungan terhadap perempuan ini malah jadi memperkuat Ana sebagai personal dan juga mungkin memberikan kontribusi lebih untuk lembaga gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, karena tema kita malam ini adalah kekerasan berbasis gender, mungkin ada baiknya kita juga perlu tahu ya kekerasan berbasis gender itu apa. Kita sering dengar KBG, kekerasan berbasis gender gitu ya. Tapi kadang-kadang kita susah mengenali bahwa tindak kekerasan yang terjadi itu merupakan bagian dari kekerasan berbasis gender. Nah, Mbak Remi mau tanya sama Ana nih, sebenarnya kekerasan berbasis gender itu apa sih Ana dan bentuknya apa aja? Ya, nah kalau kita sebenarnya ngomongin gender itu kan pasti dikaitkan dengan identitas jenis kelamin ya, laki-laki ataupun perempuan yang dikonstruk oleh sosial. Jadi sebenarnya kalau kita mendefinisikan kekerasan berbasis gender berarti wujud bentuk tindakan yang tentunya membahayakan ya di luar kehendak orang tersebut, yang tentunya didasarkan dari perbedaan tadi itu, perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang memang selama ini dikonstruk oleh sosial, politik, dan masyarakat. Jadi banyak sih sebenarnya hal-hal yang bisa kita sebutkan sebagai kekerasan berbasis gender sendiri.
Jadi kalau boleh dibilang bahwa kekerasan berbasis gender itu juga merupakan tindak kekerasan yang dilandaskan pada gender gitu ya, konstruksi gender tertentu gitu. Nah kalau bentuknya apa aja kira-kira Ana? Ya, Kan banyak itu nih tadi. biasanya benar banget karena memang peran yang dimiliki laki-laki dan perempuan karena konstruksi gender tadi itu kan melabelkan pada sosok atau menjadi maskulin atau menjadi feminim gitu kan, sehingga ya rentan banget nih salah satu kelompok, salah satu jenis, salah satu peran itu yang mengalami kayak misal bentuknya kayak kekerasan seksual, fisik, terus kemudian psikis, sosial ekonomi, bahkan kalau yang kita pahami juga ada juga praktek-praktek tradisional yang justru membahayakan salah satu jenis kelamin gitu. Jadi memang kekerasan berbasis gender sendiri sebenarnya bentuknya banyak dan luas gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya tadi Ana menyebutkan juga soal kekerasan seksual nih. Kalau kekerasan seksual itu jadi salah satu bentuk kekerasan berbasis gender atau dia punya definisi sendiri gitu. Dan bentuknya juga ya beda dari kekerasan berbasis gender. Ya, tentunya beda ya. Kalau fisik itu kan pasti kita bisa mendefinisikan yang sangat mudah untuk kita lihat secara penglihatan gitu. Ketika luka itu artinya mengalami kekerasan fisik. Nah, kalau kekerasan seksual inilah yang juga akhirnya menjadi tantangan kita sebagai perempuan sendiri karena nggak ada secara bekas kekerasannya itu nggak ada. Tidak ada tapi tidak terlihat karena memang berdampak pada psikologis juga selain seksual gitu. Jadi kalau kekerasan seksual itu ya bagian dari kekerasan berbasis gender, tapi secara spesifik memang tindakan yang atau perbuatan baik itu ucapan yang mengarah pada upaya untuk menguasai atau memanipulasi seseorang untuk melakukan aktivitas seksual, dan itu biasanya diidentifikasikan pada dua hal, ada aspek pemaksaan dan juga ya tentunya aspek pemaksaan dan tanpa persetujuan gitu. Itu kuncinya ya gitu ya. Jadi ketika ada aktivitas seksual yang tidak mendapatkan persetujuan dari salah satu pihak yang melakukan hal tersebut, maka itu kita bilang kekerasan seksual gitu ya, Naya. Betul. Pemaksaan dan Kalau bentuknya sendiri, kekerasan seksual itu apa aja sih? Mungkin teman-teman di sini juga belum banyak gitu yang tahu bahwa misalnya nih, kalau aku lagi jalan terus dibilang, cuy cewek, cewek gitu ya, ayo dong kesini gitu misalnya. Atau ya kalau di bahasa Inggris itu apa? Catcalling ya? Catcalling itu apakah salah satu bentuk kekerasan seksual ya gitu? Atau kekerasan seksual itu harus ya ketika terjadi pemerkosaan itu baru dibilang kekerasan seksual. Bentuknya apa aja tuh Ana? Nah, kalau bentuk kekerasan seksual ini juga masih sangat belum diakui juga sih dengan negara, karena definisi kekerasan seksual yang diakui negara itu lebih ke perkosaan, kemudian juga pencabulan. Ada beberapa definisi yang diambil dari beberapa instrumen hukum, misal KUHP, terus juga Undang-Undang Perlindungan Anak atau Undang-Undang KDRT. Tetapi dari hasil temuan-temuan yang dilakukan Komnas Perempuan, dari banyaknya pengaduan soal kekerasan seksual khususnya, itu Komnas Perempuan mengkelompokkan menjadi 15 bentuk kekerasan seksual sendiri. Nah, tadi yang disampaikan sama Mbak Renvi, kita misal di tweet gitu kan, itu apakah sebenarnya kekerasan sih? Kalau menurut definisi penjelasan dari Komnas Perempuan, ya itu merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual gitu. Jadi tadi kan juga disampaikan tidak hanya tindakan ya, tetapi ucapan yang mengarah pada atau mengajak pada aktivitas seksual. Terus ini apa aja sih bentuknya? Misal ada perbudakan seksual, kalau prostitusi paksa, terus juga pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, terus juga ada pemaksaan perkawinan. Ini juga sih yang menarik
ternyata di Indonesia juga masih marak apa ya bentuk-bentuk kekerasan itu gitu. Jadi memang kenapa kita perlu mendukung agar RUU penghapusan kekerasan seksual segera disahkan, itu karena salah satu alasannya adalah karena KUHP kita yang ada sekarang itu belum mengakomodir bentuk-bentuk lain dari kekerasan seksual gitu ya, Naya. Yang tadi Betul. 15. Kalau nggak salah kalau di RUU penghapusan kekerasan seksual dari 15 kemudian diturunkan lagi kalau nggak salah ya, karena ada beberapa kompromi gitu ya. Tapi dari 15 kemudian diturunkan kalau nggak salah jadi 9 sekarang, dan itu yang masih diperjuangkan ya. Oke. Nah, teman-teman, kalau tadi kita udah tahu sebenarnya kekerasan seksual itu merupakan bagian dari kekerasan berbasis gender. Nah, kalau kekerasan berbasis gender kan tadi Ana bilang bahwa itu ada kekerasan fisik, kekerasan seksual, penelantaran dan lainnya gitu. Nah, saya pengen tanya ke Ana, sebenarnya apa sih akar utama dari kekerasan berbasis gender dan juga kekerasan seksual? Apakah sama itu akarnya? Akar masalahnya apakah sama atau berbeda dari dua jenis kekerasan ini? Ya, karena kekerasan seksual itu kan bagian dari kekerasan berbasis gender ya. Jadi kekerasan seksual itu juga dari analisis pendampingan kasus yang kita lakukan juga, ya muaranya pada beberapa faktor, misal terkait budaya patriarki yang dilanggengkan atau dilestarikan oleh adat, agama, dan tentunya situasi politik juga sangat berpengaruh pada upaya menguatnya nilai-nilai yang sangat patriarki ini gitu. Jadi karena keistimewaan yang diberikan pada salah satu jenis kelamin, jadi seolah-olah kayak melegalkan hal-hal yang justru mendiskriminasi perempuan. Misal mensiul-siul perempuan itu kalau di masyarakat mungkin dianggapnya sesuatu hal yang biasa, justru menarik gitu kan bagi sekumpulan laki-laki, sehingga ketika tidak melakukan itu dianggapnya tidak jantan, tidak secara seksual itu tidak laki banget gitu loh. Itu juga yang semakin memperkuat banyaknya hal-hal yang mendiskriminatif lah pada perempuan gitu. Gitu ya. Jadi memang karena budaya patriarki yang sudah membudaya ya, sudah mengakar di masyarakat kita, menjadikan kekerasan terhadap perempuan itu sesuatu yang mungkin dianggap sesuatu yang biasa gitu ya, karena tren kekerasan terhadap perempuannya itu semakin hari itu semakin meningkat jumlahnya ya, meski dan beragam kalau ya, dan sekarang itu secara pola kekerasan dan juga kualitas kejahatan kekerasannya juga sekarang itu jadi semakin mengerikan gitu ya, karena bentuknya jadi lebih banyak. Oke. Nah, Ana, kalau tadi kita bilang soal kekerasan berbasis gender, itu apa hanya terjadi pada perempuan saja? Atau sebenarnya laki-laki juga potensial menjadi korban kekerasan berbasis gender gitu. Nah, kalau untuk kekerasan berbasis gender sendiri, siapa sih korban dan pelakunya? Ya, sesungguhnya dalam konteks kekerasan berbasis gender, ini kalau kita mau ngomong gender ya, karena konstruk sosial masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan, tentunya laki-laki dan perempuan itu adalah produk budaya yang juga sesungguhnya ya korban dari kekerasan korban gender sendiri gitu. Namun dalam prakteknya memang yang paling rentan dan yang paling banyak mengalami atau menjadi korban itu memang perempuan, karena dalam relasi yang dibangun itu kan laki-laki punya privilege sendiri dan perempuan kayak dapat ruang kelas 2 gitu, punya label menjadi seseorang yang subordinat gitu kan. Nah,
Tetapi bukan berarti lelaki juga tidak kemudian rentan menjadi korban. Ada juga laki-laki yang menjadi korban. Tetapi dalam konsep gender sendiri sebenarnya yang dilihat adalah konsep relasi gitu kan, di mana ketika ada relasi yang dianggap lebih atau punya keistimewaan sendiri, ya pasti mereka akan akan memiliki power over yang kemudian melakukan diskriminasi atau menindas lah kelompok yang lebih di bawahnya gitu. Karena yang kita lihat dari beberapa kasus yang kita dampingi ya, yang kita lihat adalah itu relasinya pasti tidak setaraan, baik antara laki-laki dan perempuan, laki-laki dan anak gitu kan, atau atau perempuan dan anak gitu kan. Ada ada relasi yang memang ketimpang gitu, baik antara laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan, yang juga menimbulkan kekerasan. Gitu. Jadi memang relasi kuasa itu kunci ya dari siapa yang jadi korban dan juga siapa yang memungkinkan jadi pelaku gitu ya, Ana ya. Ya. Oke, ya karena teman-teman seperti Ana bilang tadi bahwa korban kekerasan berbasis gender itu tidak hanya perempuan memang, tapi juga laki-laki. Tapi dominasi korban perempuan itu lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Saya mengutip catatan Komnas Perempuan, catatan tahunan Komnas Perempuan di 2020, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2020 itu lebih dari 299.000, teman-teman. Jumlah ini didapat dari 3 sumber data. Yang pertama yang dihimpun dari Pengadilan Negeri juga Pengadilan Agama, ada sekitar 291.000 kasus lebih. Kemudian yang dihimpun dari Lembaga Layanan Mitra Komnas Perempuan termasuk Damar Perempuan, itu ada sekitar 8.234 kasus, dan 2.389 kasus itu diterima langsung oleh unit pelayanan dan rujukannya Komnas Perempuan. Dari total 2.389 ini, 2.134-nya adalah kekerasan berbasis gender. Jadi memang jumlah ini juga menggambarkan betapa pentingnya kita mengadres kasus kekerasan berbasis gender ini. Oke, nah Ana, apakah bentuk kekerasan berbasis gender dan juga kekerasan seksual itu di semua tempat sama? Karena kita mulai ngomong soal konteks Sumatera nih ya. Di Sumatera kan ada banyak provinsi dan 8, ya ada 8 provinsi. Apakah bentuk kekerasannya sama dari Aceh sana sampai Lampung ya? Karena Lampung merupakan posisi provinsi paling ujung di Pulau Sumatera gitu. Apakah sama atau situasi lokal tertentu itu membuat kekerasan berbasis gender menjadi lebih unik dibandingkan dengan wilayah lainnya? Ya, kalau secara umum terkait pola, modus, bentuk kekerasannya itu ya hampir sama sih Mbak, se-Sumatera gitu. Ya kekerasan fisik, seksual, kemudian psikis, tetapi memang faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk kekerasan berbasis gender sendiri gitu kan, itu sangat beragam. Kalau mungkin teman-teman yang terlibat di dalam live streaming ini pernah dengar misal pada provinsi tertentu seperti Aceh, kemudian Sumatera Barat, apalagi baru-baru ini kita di tahun 2020 kan, kita belum lama banget sempat menyuarakan bareng untuk advokasi soal wajib hijab berjilbab, bahkan orang non-muslim sendiri suruh berjilbab kan di Sumatera Barat. Jadi yang tadi aku sampaikan bahwa kekerasan berbasis gender ini semakin menguat karena memang dilestarikan oleh nilai-nilai adat, agama, nilai yang tentunya yang diskriminatif ya. Terus juga ada situasi politik yang semakin menguatkan nilai-nilai patriarki tadi itu. Walaupun misal di Sumatera Barat kalau kita pernah dengar mereka menganut matrilineal, tetapi realitasnya pada aspek-aspek tertentu, misal pada konteks publik, ya
patriarki itu ya masih juga menguat gitu, apalagi melihat perempuan secara seksualitas itu aib, penggoda, makanya kan kita harus ditutup rapat dengan hijab gitu kan. Jadi secara seksual itu perempuan dianggap ada nilai lain gitulah. Nah, memang kalau dalam konteks Sumatera, dua provinsi yang aku sampaikan tadi itulah yang apa ya, yang memiliki keunikan dan kekhasan. Karena memang kalau kita pernah mendengar dalam konteks Aceh sebagai daerah otonomi khusus, diberikan kewenangan keistimewaan tadi itu kan, ketika ada keistimewaan berlebih, jadi upaya untuk melakukan penindasan itu juga semakin lebih akan menguat gitu. Nah, beberapa kebijakan yang dikeluarkan di Aceh, misal terkait konun-konun yang justru mendiskriminasi ruang gerak perempuan itu juga terjadi gitu. Kayak misal larangan keluar malam, terus kemudian bertemu laki-laki yang bukan muhrim. Bahkan aku juga punya pengalaman ke Aceh saat itu memang nggak boleh gitu menggunakan celana jeans, dan itu waktu itu harus apa ya, maksudnya bagi pendatang itu sesuatu hal yang ya kenapa gitu kan, karena kami misalnya kan kami pendatang, kecuali orang yang di situ memang udah tahu situasi di situ, sempat juga kena teguran gitu. Ini terkait cara berpakaian. Nah, artinya ada hal-hal yang karena dianggapnya sebagai Serambi Mekah gitu kan, sebagai provinsi yang menggunakan syariat Islam, jadi semua kebijakan negara itu beririsan dengan Al-Quran dan Sunnah lah gitu. Itu juga yang semakin menguatkan kekerasan berbasis gender di Provinsi Aceh. Pun begitu dengan di Sumatera Barat. Bahkan ada satu pepatah yang juga dianut oleh Provinsi Sumatera Barat, misal adat itu, apalagi Sumatera Barat itu kan adat Minangnya cukup kuat ya Mbak. Jadi ada satu pepatah itu bilang adat basandi sara basandi kitabullah. Lagi-lagi gitu kan, bahwa yang mereka pegang adalah nilai-nilai adat, di mana nilai-nilai adat ini juga yang harus berdasarkan pada kitab Allah gitu. Itu sih pemahaman tafsir ajaran agama yang nggak ramah perempuan lah. Ini yang semakin menguatkan kasus-kasus kekerasan berbasis gender di Sumatera. Meskipun secara umum pola terus kemudian itu sangat beragam gitu. Jadi memang kekerasan berbasis gender itu di 8 provinsi di Sumatera ini memang sebenarnya pola dan bentuknya itu sama ya, tetapi ada faktor lain yang kemudian membuat kekerasan berbasis gender terjadi itu agak berbeda gitu ya di masing-masing provinsi. Bagaimana dengan Lampung? Kan Ana di Lampung nih. Saya juga. Kalau kekerasan berbasis gender yang terjadi di Lampung, apakah ada kasus yang bisa juga jadi semacam contoh lah bahwa memang kekerasan berbasis gender itu terjadi di Lampung? Ya, kalau untuk Lampung memang mungkin karena perlintasan dari Jawa ke Sumatera kali ya. Jadi lebih heterogen gitu loh terkait nilai-nilai adat gitu. Walaupun memang konteks nilai-nilai agamanya juga kita sempat merasakan di 2015 itu awal-awal yang mulai menguat, karena saat itu kita kan fokus pada advokasi untuk pemenuhan kesehatan seksual reproduksi, dan kita pernah melibatkan tokoh-tokoh agama untuk terlibat dalam diskusi gimana nih ketika ada situasi A, B, C yang menimpa perempuan, misal kehamilan yang tidak diinginkan, dan kita sempat disuratin sama salah satu kelompok fundamentalisme, dan itu kayak perwujudan protes gitu, protes bahwa apa yang disampaikan Damar itu tidak benar. Kemudian kita sempat dikonfrontasi juga gitu, tapi
kemudian kita tidak melanjutkan upaya konfrontasi ke kelompok tersebut. Kita anggap ya sudahlah gitu. Sebenarnya kalau situasi di Lampung terkait hal-hal yang khusus, misal seperti kekhasan Aceh sama Sumbar, itu sejauh aku terlibat di dunia gerakan belum pernah sih dengar kayak sekolah yang mewajibkan berjilbab. Hanya memang beberapa kali, misal dalam konteks pemenuhan hak kesehatan seksual reproduksi itu yang agak sensitif sih. Memang ketika kita menyampaikan soal aborsi aman, itu hampir 70% gerakan perempuan pun masih, yang di khusus Lampung ya Mbak, itu masih menolak, itu tidak diperbolehkan. Ini terkait hak untuk memperoleh layanan aborsi aman misal gitu. Jadi masih ada tantangan sebenarnya yang dihadapi meskipun sesama aktivis, misal sesama gerakan, masih adalah nilai-nilai tertentu yang mereka yakini dan itu tidak dibenarkan lah gitu. Agak Itu sulit. PR besar juga itu ya. Padahal itu antar sesama aktivis ya. Nah, betul. Karena kita ngomongin soal gerakan nih. Tadi kan Ana juga sempat menyinggung sedikit bahwa ya di gerakan perempuan sendiri juga banyak mungkin ya ada bukan konflik ya, tapi lebih kayak pertentangan gitu. Sedikit, mudah-mudahan sedikit sih gitu ya. Tapi kalau untuk gerakan perempuan di Sumatera, bagaimana sih gambaran kekuatan gerakan perempuan dan juga gerakan keadilan gender di Sumatera secara umum? Nah, tadi saya sih bisa tangkap ada cerita Ana yang berkaitan dengan tantangan gerakan perempuan. Tapi secara garis besar, secara umum itu kekuatan gerakan perempuan dan gerakan keadilan gender di Sumatera itu seperti apa gitu? Apa saja kekuatannya, kelemahan dan juga tantangan yang dihadapi gerakan perempuan di Sumatera? Ya, kalau aku sendiri ini Mbak yang merefleksikan selama perjalanan aku 2013 sampai sekarang, aku tuh justru di awal-awal 2016-17 itu aku melihat mulai banyak muncul gerakan-gerakan yang digaungi oleh teman-teman muda. Itu sih sesuatu hal yang praktek baik yang aku lihat di Sumatera. Kayak di Lampung sendiri ini akhirnya di 2018-19 itu Damar semakin banyak melibatkan kawan-kawan muda yang mulai peduli, terus terbuka pada isu-isu gerakan sosial. Yang tadi kan di awal kita sampaikan, apa sih keuntungan mereka di gerakan ini kan, kalau sebelumnya itu aku melihat kayak kepragmatis hedonnya anak-anak muda, dan ini bergeser kepada mulai tingkat kepedulian anak-anak muda hingga mereka membentuk komunitas-komunitas diskusi yang itu semakin banyak dan semakin menguatkan wacana-wacana soal nilai-nilai yang adil gender gitu kan. Nah itu, dan yang kedua banyak gerakan juga yang akhirnya membangun konsolidasi secara kolektif. Misal Damar sendiri di tahun 2015 itu tergabung dalam konsorsium Permampu. Misal konsorsium Permampu saat itu yang fokus pada advokasi untuk pemenuhan hak kesehatan seksual reproduksi di Sumatera, se-Sumatera. Jadi kita mulai pemetaan apa sih persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan se-Sumatera gitu kan. Terus bahkan membangun kekuatan kelompok perempuan akar rumput di Sumatera. Jadi ada yang namanya Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput se-Sumatera, yang dimana setiap provinsi itu juga ada perwakilan, ada strukturnya hingga di provinsi, kabupaten, hingga di desa, yang didampingi oleh NGO lokal di 8 provinsi itu gitu. Selain itu juga kita lihat ada forum belajar untuk capacity building juga, yang itu juga menaungi organisasi-organisasi se-Sumatera yang tentunya untuk, tapi itu lebih spesifik untuk penguatan aktivisnya gitu, untuk memberikan ruang capacity building untuk para aktivis perempuan gitu.
Dan belum lagi forum aktivis perempuan muda gitu kan, yang secara spesifik menyasar pada perempuan muda aktivis yang memang punya konsentrasi dan punya passion di dunia gerakan. Itulah yang akan diberikan ruang-ruang penguatan kapasitas, bahkan akses gitu, ruang aman dan lain sebagainya. Jadi selain mulai muncul gerakan-gerakan, juga konsolidasi membangun kekuatan kolektif itu juga dilakukan di Sumatera. Itu sih kekuatan yang aku lihat, meskipun tadi yang kita lihat tantangannya ya, karena menyatukan beberapa lembaga ini tentunya nggak mudah gitu. Dan yang paling yang paling berat itu adalah kayak fundamentalis agama maupun dalam konteks kemarin waktu pemilihan presiden politik lah, dalam konteks politik gitu. Jadi kalau kami juga mendiskusikan bahwa situasi politik di masa pemilihan yang sebelumnya antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu juga berdampak pada akhirnya tuh terpecah gitu loh. Aktivisnya terpecah, ini kubu Prabowo dan ini kubu Jokowi. Dalam yang akhirnya adalah pada kepentingan praktis itu tadi sih, sustainable aktivis sendiri mungkin kan tidak tidak jelas, akhirnya mencari ruang-ruang dalam konteks politik yang akhirnya yaitu juga berdampak pada memecah konsolidasi yang dilakukan itu. Politik jadi memang saat ini tuh ruang-ruang konsolidasi juga sangat terbuka lebar ya. Beda dengan mungkin 10 tahun yang lalu gitu ya. Oke. Nah, saya mau menyapa teman-teman yang masih bergabung bersama kami dan baru bergabung. Selamat malam. Mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan saat ini juga bisa memberikan informasi lebih ya ke teman-teman seputar kekerasan berbasis gender. Nah, sebelum saya lanjut ke pertanyaan yang sudah saya siapkan, saya mau menyapa Kak Rilda Taneko nih. Ada Ara sekarang di Inggris. Nah, tadi kan kita ngomongin soal kekerasan berbasis gender yang di-influence atau dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya lokal misalnya, atau kebijakan-kebijakan lokal seperti di Aceh dan juga di Sumatera Barat. Nah, kalau Ana pernah dengar kalau di Lampung kan ada Sebambangan nih. Ada pertanyaan dari Ara. Apakah masih banyak kasus penculikan perempuan mengatasnamakan adat Sebambangan di Lampung saat ini? Ya, halo Mbak Ara. Aku tuh kalau sama Mbak Ara dengar cerita-cerita sih dulu pernah terlibat di Damar, seneng banget disapa malam hari ini, kan belum pernah ketemu sama Mbak Renvi juga sebenarnya, dengar dari cerita-cerita pendahulu. Tapi seneng lah ada beberapa yang aku mau ngomong yang lebih dulu, tua kan gak enak gitu. Yang hadir di sini yang harapannya bisa semakin memperkuat generasi baru ini gitu kan. Yang pasti sejauh ini selama aku tergabung di Lembaga Advokasi Perempuan dari 2013 sampai dengan sekarang, kasus yang masuk terus kemudian kita analisis dilatari oleh misal terkait adat Sebambangan, itu memang kita belum pernah menangani itu. Tetapi kami yakin bisa jadi di wilayah-wilayah tertentu yang memang masih menganut nilai adat yang kuat, sebenarnya adat Lampung Sebambangan ya. Mungkin masih juga terjadi gitu. Tapi sejauh ini data yang kami himpun nggak ada sih kasus yang terkait karena ada faktor kawin lari gitu, nggak ada sih Mbak. Justru selama COVID ini yang paling banyak adalah kekerasan berbasis gender online, dan itu kita bahkan sampai menerima pengaduan kurang lebih 14-an perempuan gitu kan,
yang polanya adalah eh, kekerasan berbasis gender online gitu, kekerasan seksual online lah gitu, kekerasan seksual online. Nah, yang menjadi tantangannya justru selama pandemi ini, teman-teman yang mengadu itu juga nggak bisa memilih untuk memperoleh pendampingan secara hukum, karena memang instrumen hukum yang ada juga belum bisa mengakomodir kebutuhan teman-teman perempuan untuk memperoleh keadilan hukum untuk kasus kekerasan berbasis gender online. Jadi dari 14 itu satu yang berhasil kita dampingi, dan kemarin itu terakhir diputus di pengadilan. Jadi ada dua pasal yang didakwakan, yaitu terkait ITE-nya sama kekerasan seksualnya gitu. Dan itu juga prosesnya nggak mudah, karena lagi-lagi harus ada pembuktian bahwa videonya disebar. Makanya ini prosesnya juga panjang, karena saat itu kita sama pendamping itu menunggu videonya dulu disebar, dan baru kemudian intimidasi dan lainnya bisa diproses gitu. Jadi memang kalau untuk cyber sexual harassment ini dia pembuktiannya juga cukup sulit ya, berarti ya? Benar, sulit Mbak. ya. Ya. Ya, kata Ara senang banget kasus Bambangannya nggak ada lagi. Tapi tidak tercatat di Damar bukan berarti nggak ada lagi ya. Mungkin ada praktik-praktik sebambangan yang masih dilangsungkan di bagian Lampung sebelah mana gitu. Tapi tidak terdokumentasi, mungkin seperti itu ya, Ana ya. Betul. Dan mungkin bisa menjadikan teman-teman muda di akar rumput itu sebagai fasilitator atau yang bisa mengidentifikasi ya kekerasan berbasis gender yang terjadi di lokal di komunitasnya. Gitu. Oke, kita balik lagi ke kekuatan gerakan perempuan di Sumatera nih. Siapa saja yang bisa diandalkan menjadi bagian dari gerakan perempuan Sumatera? Apakah hanya aktivis yang tergabung di LSM, misalnya aktivis perempuan, dan juga LSM perempuan, atau sebenarnya kita bisa mengidentifikasi pihak lain yang potensial dan bisa kita masukkan menjadi bagian dari gerakan perempuan di Sumatera pada khususnya, dan Lampung ya untuk konteks lokal. Dalam konteks advokasi, pengalaman kami 5 tahun yang lalu bersama Konsorsium Permampu tuh justru kita membangun selain membangun gerakan kolektif, selain juga dengan gerakan aktivis, terus juga gerakan anak-anak muda, juga membangun kesadaran dan penyadaran untuk stakeholder lah, sehingga kita kayak membangun forum multi stakeholder gitu di 2015 dengan bersama Konsorsium Permampu. Jadi kita melibatkan stakeholder kayak pemerintah daerah, lembaga-lembaga yang memang fokus untuk pemenuhan hak-hak perempuan. Nah, selain itu kita juga memperkuat Femokrat. Nah, Femokrat ini yang menarik di Sumatera. Jadi feminis birokrat. Kita juga melakukan asesmen, pendataan di setiap provinsi. Ada berapa sih Femokrat gitu kan? Perempuan-perempuan yang duduk di birokrasi yang memang punya kekuatan pengambilan keputusan gitu. Kalau di Lampung sendiri, akhirnya kita coba mendialogkan, bahkan ini mendapat dukungan yang sangat baik oleh Wakil Gubernur Lampung ya, Mbak Nuni sendiri. Kita sempat mendiskusikan bahkan saat ini, bahkan beliau sempat melakukan konsolidasi Femokrat se-Lampung. Jadi dari upaya-upaya diskusi, hearing yang kita lakukan dengan pemerintah, dengan feminis birokrat saat itu, akhirnya
Mbak Nuni sendiri mengkonsolidasikan seluruh perempuan-perempuan yang ada di Lampung, bahkan saat ini melakukan pendataan database siapa aja sih perempuan birokrat yang ada di eselon 2 apa 3 gitu. Dia mulai dilakukan pendataan itu, bahkan kemarin juga sempat mendiskusikan dengan kami untuk ayo nih bareng apa yang bisa kita lakukan untuk semakin memperkuat perempuan-perempuan yang ada di birokrat gitu. Yang harapannya tentunya mereka itu ada di garda itu untuk semakin memperjuangkan pemenuhan hak-hak perempuan gitu. Makanya sebenarnya kita senang juga sih Mbak dengan komitmen baik dari feminis birokrat yang ada, kayak misal di Lampung ini ada Dinas Pemberdayaan Perempuannya, Ibu Fitri, kemudian beberapa dinas yang mulai terbuka lah untuk ayo bareng-bareng memperjuangkan pemenuhan hak-hak perempuan dan perlindungan. Jadi memang saat ini LSM perempuan dan aktivis perempuan itu nggak bisa bekerja sendiri ya, karena kerjaannya, PR-nya sangat banyak untuk mewujudkan situasi adil gender ya di masyarakat itu. Dan bagaimana dengan feminis dari kampus? Apakah akademisi perempuan juga sering dilibatkan, Ana, di dalam konsolidasi gerakan perempuan, baik di Sumatera maupun di Lampung? Ya, yang tadi aku sampaikan ya Mbak, karena aku merefleksikan perjalananku ya 2013, 14, 15, jadi dunia aktivis itu dianggap apalagi khusus anak-anak muda ya. Aku melihat gerakan anak-anak muda yang menyuarakan misal terkait saat itu kekerasan itu tuh jarang banget gitu. Dan di 2016 sampai sekarang tuh aku melihat banyak banget komunitas-komunitas perempuan kayak di Lampung nih, kita akhirnya sering kolaborasi bareng dengan kayak Empowerment, terus juga dengan PMI Putri, HMI, Kohati gitu kan, untuk menyuarakan isu-isu terkait kekerasan seksual. Jadi ketika ada satu isu kampanye yang kita lakukan, maka itu kolektif disampaikan oleh semua elemen gitu. Tak luput juga akademisi perempuan gitu. Mungkin kalau kita lihat apalagi sekarang komitmen pemerintah juga untuk melibatkan LM itu lembaga masyarakat atau organisasi masyarakat itu juga cukup baik gitu dengan dibentuknya forum Puspa, terus juga forum-forum yang juga yang akhirnya adalah melibatkan semua elemen. Tentunya ini semua kan emang menjadi mandat kita semua ya, dalam konteks kalau kita lihat sekarang kan ada Sustainable Development Goals kan, bahwa no one left behind, artinya bahwa ini menjadi tanggung jawab kita semua, nggak ada yang tertinggal, dunia usaha gitu kan, mau dunia usaha, akademisi, aktivis, pemerintah, itu semuanya harus bareng-bareng untuk mencapai target Sustainable Development Goals. Ya, jadi semakin banyak kita melibatkan multi stakeholder participation gitu ya, jadi semakin kuat, diasumsikan gerakan perempuannya jadi semakin kuat gitu ya, Ana ya. Nah, tapi bukankah dengan semakin banyak yang melibatkan orang-orang, pihak-pihak gitu ya, itu juga tantangannya semakin besar ya kan di gerakan perempuan itu sendiri. Nah, apakah kesulitan terbesar untuk melakukan konsolidasi gerakan perempuan, khususnya dalam konteks Sumatera ya, secara umum? Ya, yang tadi juga sempat disampaikan ya Mbak, kayak misal, karena kan sekarang ini kan kita juga sedang bertarung terkait narasi-narasi yang fundamentalisme agama atau fundamentalisme yang lain gitu kan. Jadi aku juga pernah nih ada pengalaman kita waktu konsolidasi di forum aktivis perempuan muda, karena keberlanjutan kontinuitas kita untuk melakukan konsolidasi ini juga kan nggak, walaupun misal setiap bulan itu kan, tapi kita tidak bertemu secara langsung setiap hari gitu Mbak. Jadi terus yang kedua, setiap individu aktivis itu punya nilai-nilai yang mereka yakini
yang kemudian ketika memperoleh narasi lain itu juga bisa menjadi pertentangan pada nilai-nilai pergerakan gitu. Itu yang kita alami. Sempat kita sudah dikonsolidasikan, kemudian ada satu isu misal terkait orientasi seksual aja gitu kan. Itu sempat akhirnya dia keluar dari komunitas itu gitu. Jadi memang belum semua itu tuh juga satu irama gitu, belum semua satu irama, satu nilai. Kalau nilai anti kekerasan masih bisa, ada nilai-nilai tersendiri yang secara umum itu bisa diterima oleh semua orang, tetapi ada nilai-nilai yang sangat yang sangat pribadi itu juga yang masih belum diterima. Tadi yang aku sampaikan, apalagi terkait isu-isu orientasi seksualitas gitu. Itu juga masih banyak yang belum bisa menerima terkait itu gitu. Apalagi faktor politik itu tadi kan. Dapat akses dan ruang terkait akses atau ruang. Biasanya juga masih sih terjadi hal-hal yang seperti itu. Jadi memang tantangannya juga cukup banyak, tapi kita yakini bahwa kalau kita bisa satu visi dan misi dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, itu tantangan ini sedikit demi sedikit bisa kita atasi bareng gitu ya. Iya. Oke, nah nggak kerasa teman-teman sudah lebih dari 1 jam, nggak kerasa loh Ana. Kita bareng-bareng di Saturday Night with Let's Talk. Saya akan kasih kesempatan ke Ana untuk memberikan closing statement kalau tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Apakah ada yang mau tanya? Saya cek dulu. Oke. Oh, berarti karena tidak ada yang tanya, saya memberikan kesempatan kepada Ana untuk memberikan closing statement terkait dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu kekerasan berbasis gender dan gerakan perempuan di Sumatera. Silakan Ana. Ya, closing statement-nya, jadi untuk melawan power over yang yang ada gitu kan, power over yang dilakukan oleh oleh kekuatan visible, invisible maupun hidden, itu ya kita harus melakukan atau merebut melalui penguatan power in gitu kan, dengan power in, power within, kemudian power to dan power for. Ayo bareng, selain juga upaya-upaya penyadaran ke personal ini yang akan akhirnya melakukan gerakan kolektif untuk melakukan atau untuk bersuara bersama, karena kekuasaan yang menindas itu tidak bisa dilawan kecuali dengan gerakan-gerakan yang kolektif, upaya-upaya kolektif. Itu aja sih. Itu closing statement yang sangat kuat, Ana. Mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan malam ini teman-teman bisa ada manfaatnya buat teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah bergabung bersama kami. Sukses terus untuk Ana. Semoga karirnya di Damar Perempuan semakin baik, kemudian juga kerja-kerja kemanusiaan Damar Perempuan juga semakin baik dan juga mendapatkan apresiasi dari semua pihak. Buat teman-teman yang baru bergabung, kita sudah mau udahan. Kayaknya tapi jaringan ya Mbak ya. Ya jaringannya. Tapi lumayan, alhamdulillah hari ini udah nggak terlalu ngadat-ngadat. Biasanya sih jaringannya ngadat ya. Tapi ini udah bagus banget. Sekali lagi terima kasih Ana sudah bergabung di Saturday Night with Let's Talk malam ini. Mudah-mudahan kita bisa segera ketemu offline secara langsung. Nanti katanya Ira kalau sudah pulang dia pengen ikut-ikutan. Buat teman-teman yang juga sedang bergabung di mana emang domisilinya? Doi lagi di Amrik sono. Enggak, maksudnya domisilinya di Medan juga. Di Medan. Oh, kirain orang Lampung. Bukan, kita aja yang Lampung. Tapi teman-teman yang sekarang menyaksikan tuh dari mana-mana loh. Keluarga Let's Talk. Oke, baik teman-teman, sebelum saya tutup ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semua.
dalam waktu dekat di tanggal 5 Juni nanti Lestalk akan mengadakan talkshow spesial forum seri ke-21 di tanggal 5 Juni 2021 dari jam 9 sampai 12 waktu Indonesia Barat atau jam 10 sampai jam 13 WITA. Temanya adalah gerakan perempuan dari timur, dinamika, tantangan, dan juga agendanya. Narasumbernya keren-keren, mereka-mereka yang memang menguasai temanya, ada Kak Mata Hebi, kemudian juga ada Kak Federica Taduhangu, ada Pendeta Emi Sahertian, kemudian ada Kak Ana Zuhana, Desti Murjiana, dan Lis Marantika. Kemudian kami juga mengundang teman-teman untuk mengirimkan tulisan yang bertemakan pendidikan kesehatan seks, pendidikan seks dan seksualitas berbasis keluarga, tapi juga tema-tema yang beririsan dengan tema tersebut, seperti tema gender, kekerasan, dan lainnya. Itu ke websitenya Lestalk di lestalk.com. Kemudian juga jangan lupa untuk bergabung di live Instagram kami di tanggal 13 Juni nanti. Itu akan ada live Instagram edisi ke-16. Dan kalau ingin bergabung juga ke grup keluarga Lestalk, jadi anak kami punya grup keluarga Lestalk namanya. Teman-teman yang tergabung di keluarga Lestalk ini berasal dari hampir seluruh provinsi di Indonesia dan juga dari luar. Dan kita banyak sharing, saling belajar di grup keluarga Lestalk. Nanti kalau teman-teman ingin bergabung, teman-teman bisa ke Google dan bit.ly/keluarga Lestalk, nanti bisa bergabung langsung. Kemudian bisa cek-cek YouTube channelnya Lestalk di YouTube channel Lestalk. Dan nanti selain di tanggal 13 Juni juga ada kegiatan talkshow di tanggal 12 Juni. Ya, di tanggal 12 Juni. Jadi ada 2 kegiatan talkshow di bulan Juni, di tanggal 5 dan 12 Juni, kemudian ada live Instagram di tanggal 13 Juni. Ya. Dan silakan cek-cek update informasi seputar kegiatan Lestalk di semua media sosialnya Lestalk ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih banyak sudah bergabung bersama saya dan Ana malam ini. Semoga semuanya sehat, dan untuk teman-teman yang saat ini sedang berjuang untuk keluar dari segala bentuk kekerasan, tetap semangat, semoga tetap survive, dan seperti Anda bilang tadi ya, penyintas itu ya kekuatan tersendiri ya, jadi kekuatan tersendiri buat kita semua. Dan Lestalk juga Damar Perempuan mendorong untuk segera disahkannya RUU penghapusan kekerasan seksual yang saat ini sedang dibahas di DPR RI. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua. Selamat malam. Terima kasih untuk Ana dan untuk teman-teman yang sudah bergabung bersama kami. Terima kasih untuk Ira dan Farid yang bangun lebih pagi di Amrik sono. Pasti belum sarapan nih mereka. Pejuang bener nih. Sampai ketemu lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.